Dev, sudah siap bertemu dengan teman-teman? Kita sama-sama mau ibadah online loh. Sudah siap, Ma? Dev, sudah mandi, sudah gosok gigi, dan sudah sarapan. Wah, hebat, very good, Dev. Nah, sekarang kita mau sapa-sapa teman dulu ya. Selamat pagi adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Elisa. Sebelum kita memulai ibadah online kita akan berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami hari ini masih bisa beribadah online. Tuhan berkati ibadah kami supaya kami dapat mengikuti dengan baik sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dev, Mama sudah sapa teman-teman. Nah, hari ini Kak Elisa ditemani oleh Dev. Nah, sekarang Dev kenalan ya sama teman-teman ya. Oke, Ma. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Dev. Apa, Dev? Dev, sedikit malu, Ma, ketemu sama teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah kan pada pintar-pintar, badannya lebih besar, sedangkan Dev masih kecil, masih TK. Loh, Dev, gak boleh seperti itu. Nah, kita semua adalah teman, keluarga Allah. Nah, gimana kalau sekarang Dev ajak teman-temannya menyanyi? Ajak menyanyi ya? Oke. Kita nyanyi Happy ya teman-teman. Bisa kan teman-teman di rumah? Oh, tentu bisa. Kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyi Happy ya. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sekarang waktunya kita membaca ayat mas kita. Ayat mas hari ini kita ambil dari Efesus 6 ayat 16 dan 17. Dev, dengarkan Mama ya. Ini di rumah yang belum bisa membaca dan belum bisa membuka Alkitab, boleh minta tolong Mama dan Papa atau keluarga yang di rumah. Kita sama-sama membaca ya. Efesus 6 ayat 16 dan sampai 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita baca sekali lagi ya. Efesus 6 ayat 16 sampai 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jagat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita semua pasti pernah mengalami godaan dari si jahat, yaitu iblis, yang sering menggoda kita supaya kita berbuat dosa. Dev, kira-kira Dev pernah berbuat dosa apa yo Dev? Dosa yang pernah Dev perbuat ya Ma? Iya. Dev mau jujur, tapi Mama janji gak marah ya? Iya, Mama janji gak marah, tapi Dev yang jujur loh ya.
Dosa yang dilakukan hari ini, kemarin, atau kemarinnya lagi, Ma? Hah? Kok banyak? Oh iya sih, Mama janji tidak boleh marah ya. Kalau hari ini Dev sudah berbuat dosa apa? Tadi pagi Dev kan sudah sarapan, makannya sama sup bakso, ada wortelnya, ada brokolinya. Tapi Dev nggak makan brokolinya. Tadi waktu Mama nanya, sayurnya sudah habis, Dev jawab habis. Itu dosa nggak, Ma? Hah? Iya sih, nggak boleh marah ya. Janji nggak boleh marah ya, Dev ya. Ya itu dosa. Soalnya apa? Dia sudah bohong ke Mama, juga nggak taat. Tapi wortelnya kok sudah habis ya? Dosanya separuh ya, Ma? Loh, dosa ya tetap dosa. Nggak ada dosa separuh tuh, Dev. Ayo, sekarang Dev janji ya, nggak boleh diulangi lagi. Nanti siang, makan brokolinya agak banyak ya. Nah, adik-adik juga nggak boleh bohong. Kalau bohong berarti tidak taat kepada papa dan mama. Padahal papa mama tuh sayang loh, mengasihi adik-adik semua. Nah, kita sebagai manusia tidak boleh kalah dengan si iblis. Kita harus diperlengkapi dengan senjata dari Tuhan, yaitu apa? Firman Tuhan. Nah, karena itu kita harus setia dan rajin membaca firman Tuhan, baca renungan harian, terus belajar firman Tuhan juga. Nah, jadi kita bisa mengalahkan si iblis, yaitu dosa, Dev. Tapi Dev kan belum bisa baca, Ma. Gimana? Nah, meskipun Dev belum bisa baca, tapi kan Dev punya telinga, bisa dengarkan. Kalau papa mama bacakan renungan tiap hari. Terus Dev juga harus rajin ibadah. Meskipun sekarang nggak bisa ibadah di gereja, wah harus tetap rajin ibadah online. Seperti sekarang ini loh. Nah, harus semangat, harus sukacita dalam beribadah. Ya Dev, ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita memuji Tuhan lagi. Kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 syuap, pam 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 syuap, pam 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 syuap, pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Pada
mau dengarkan firman Tuhan loh. Wah, asik. Dev mau dengar cerita Alkitab, Ma. Iya, hari ini firman Tuhan tentang seorang anak muda yang bernama Dev. Kok Dev? Loh iya, namanya sama. Seperti Dev. Kalau Dev dalam bahasa Inggris itu David. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia Daud. Oh, namanya Dev itu dari Alkitab ya, Ma? Iya, Mama kasih nama Dev itu. Mama berharap Dev itu jadi anak yang sejak kecil itu hidup taat dan memuliakan Tuhan. Sama seperti Daud. Nah, walaupun Daud itu masih muda, masih kecil, tapi Daud itu melakukan hal-hal yang besar untuk memuliakan Tuhan. Nanti kita sama-sama dengar ya, ceritanya gimana itu. Dia mau? Mau. Adik-adik juga mau ya? Nah, dia sudah siap belum? Sudah, Ma. Dia sudah siap dengar. Dev, ingin tahu gimana sih ceritanya Dev itu, Daud itu loh, Ma. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita dengan menyanyi lagu Percaya dan Patuh. Bisa, Dev? Bisa. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali Kak Nini bisa ketemu lagi dengan kalian di rumah. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Semuanya pasti sehat-sehat ya. Wah, Kak Nini selalu berdoa buat kalian juga anggota keluarga di rumah supaya kalian senantiasa sehat. Begitu juga dengan sekolah kalian boleh berjalan dengan baik. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya Kak Nini akan ajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Bapa, meskipun ibadah kami melalui sistem online, tetapi Tuhan tetap menolong kami untuk kami boleh memuji Engkau dan kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan tolong agar kami mampu mengerti apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalian di rumah pasti pernah mendengar mama atau papa atau kakek, nenek mengatakan, ayo Michelle, tidak boleh ya, kamu masih kecil. Atau Bobby, tidak boleh berantem dengan adiknya. Kalian
adiknya kan masih kecil, jadi kamu harus mengalah. Wah, sering sekali ya kita mendengar gitu ya. Anak-anak usia 0 sampai 5 tahun disebut sebagai usia balita. Sedangkan usia 6 sampai 10 tahun termasuk usia anak-anak. Jadi, adik-adik yang saat ini sudah kelas 3 SD juga masih anak-anak. Kak Nini, aku enggak suka disebut anak-anak. Wah, kenapa harus tidak suka? Semua orang pernah menjadi anak-anak. Kak Nini dulu juga pernah jadi anak-anak. Papa, mama, kakek, nenek, dan semua anggota keluarga pernah menjadi anak-anak. Adik-adik, meskipun kita masih kecil, kita tetap bisa melakukan hal yang baik, melakukan sesuatu yang menyenangkan hati papa, mama, juga terlebih menyenangkan hatinya Tuhan. Pahlawan iman pagi hari ini adalah seseorang yang dianggap kecil. Dia dianggap tidak mampu melakukan sesuatu yang besar bagi bangsanya. Dia adalah seorang pahlawan iman. Di dalam kitab 1 Samuel 17, pemuda ini adalah bernama Daud. Daud adalah anak dari Bapak Isai. Lima batu, ketapel, dan raksasa. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya."
Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku." "Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Daud membantu ayahnya menggembalakan domba-dombanya. Saat itu bangsa Israel sedang berperang
melawan bangsa Filistin. Ada seorang tentara Filistin yang bernama Goliat. Goliat ini mempunyai tubuh yang sangat besar sekali. Panjangnya atau tingginya 6 hasta sejengkal. Wah, 6 hasta sejengkal itu berapa Kak Nini? 6 hasta itu begini cara menghitungnya ya. 1 hasta itu sama dengan 45 cm. 1 hasta sama dengan 45 cm. Berarti kalau dikalikan 6 sama dengan 270 cm. Sejengkal itu 22,86 cm. Jadi tingginya Goliat ini adalah 270 ditambah dengan 22,86. Wow, 200 berapa? 292,86. Wih, besar sekali, tinggi sekali. Wah, betul adik-adik, Goliat ini seperti raksasa. Wah, kalau kita berada di depan Goliat, kita akan merasa kecil sekali karena kita akan melihat Goliat seperti raksasa yang sangat besar. Nah, pasti semua orang menganggap bahwa Daud tidak mungkin bisa melawan Goliat. Sulit dipahami bahwa Goliat adalah pemenang dari peperangan antara Daud dan Goliat ini. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Daud yang masih muda dianggap tidak mampu. Tetapi yang terjadi, Goliat berhasil dikalahkan. Saat melawan Goliat, Daud menunjukkan imannya. Daud percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong hidupnya. Itulah sebabnya Daud berani melawan Goliat yang sudah menghina bangsa Israel dan Tuhan. Di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 37 dituliskan bahwa Daud dengan berani menyatakan imannya. Yuk, yang sudah ada Alkitab, adik-adik boleh buka ya, dari 1 Samuel 17 ayat 37. Sudah ketemu semuanya? Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Sekali lagi kita ulangi. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Adik-adik, Daud adalah seorang gembala yang menjaga domba-domba dari ayahnya. Daud pasti pernah bertemu dengan binatang buas seperti singa, seperti beruang yang akan memangsa domba-dombanya. Apakah Daud berdiam diri? Wah, tentu saja tidak. Daud akan berusaha untuk menghadapi beruang, singa yang akan memangsa domba-dombanya. Dan di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 45 dan sampai 47, Daud kembali menyatakan imannya. Yuk adik-adik kita baca bersama-sama ya. 1 Samuel 17 ayat 45 dan 4 sampai 47. Sudah bertemu semuanya ya? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan
akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Adik-adik, Daud adalah pahlawan iman. Daud bahkan saat menghadapi Goliat, Daud memegang janji Tuhan yang akan memberikan dia kemenangan. Sebagai anak-anak Tuhan, sejak kecil kalian juga bisa belajar dari Daud. Bahkan itu harus ya, kita belajar dari keberanian Daud, dari iman Daud. Adik-adik, Kak Nini bertanya, kira-kira bagaimana kita belajar dari Daud? Misalnya, kalian lupa membaca agenda kalau besok ulangan matematika. Wah, ulangan matematika. Waduh, belum belajar. Gimana ya? Udah, enggak apa-apa. Pertanyaannya ada 2. Apa yang akan adik-adik lakukan? Yang pertama, apakah adik-adik mengerjakan soal ulangan matematika itu dengan jujur dan sesuai kemampuan adik-adik? Atau yang kedua, adik-adik mencontek saat ulangan? Kan ulangannya di rumah Kak Nini, Bapak Ibu gurunya kan gak tahu. Kira-kira adik-adik mau memilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Wah, adik-adik, kalian harus melakukan yang pertama. Kalian harus bersikap jujur. Kenapa? Nanti nilainya jelek. Adik-adik, berlaku jujur dan berusaha dengan kemampuan sendiri itu adalah sesuai dengan kita melakukan firman Tuhan. Jadi tidak boleh nyontek ya. Kalau kita nanti mendapatkan nilai yang kurang baik, kita bisa belajar lagi supaya nanti di ulangan selanjutnya adik-adik bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kan ini juga mau tanya lagi, satu pertanyaan lagi ya. Nah, misalnya waktu adik-adik ke dapur mau ngambil minum, ternyata gelas yang dipegang adik-adik tadi jatuh. Biar, wah gelasnya pecah. Wah, tengok sana, tengok sini. Wah, tidak ada siapa-siapa. Wah, biarin deh, gelasnya pecah. Wah, padahal di lantai banyak pecahan dari gelas yang jatuh tadi. Ketika adik-adik tahu itu, adik-adik segera meninggalkan dapur. Esok harinya, Mama melihat, loh, kok ada gelas yang pecah? Siapa yang memecahkan gelas ini? Wah, kira-kira apa jawaban adik-adik? Apakah adik-adik pura-pura tidak tahu? Diam saja ketika Mama bertanya? Ataukah adik-adik mengatakan, saya Ma yang memecahkan gelasnya, minta maaf ya Ma. Nah, kira-kira adik-adik pilih yang mana? Pura-pura tidak tahu ataukah adik-adik mengaku kepada Mama dan meminta maaf kepada Mama? Mana yang harus dipilih? Ya, betul. Adik-adik harus memilih yang kedua, mengakui bahwa adik-adiklah yang telah memecahkan gelas dan meminta maaf kepada Mama. Berlaku jujur
mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, melakukan hal yang benar itu tidak mudah ya. Tetapi kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kalian harus melakukannya. Juga termasuk Kak Nini. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Kak Nini juga harus melakukannya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firman-Ku." Kita ulangi, Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti firman-Ku." Adik-adik, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menolong kita semua, menolong adik-adik untuk kita mempunyai sikap yang baik, mengandalkan Tuhan, jujur, berani mengakui kesalahan, berani meminta maaf, seperti teladan dari Daud. Dan biarlah adik-adik yang masih kecil ini boleh terus belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Tuhan, meskipun kami masih kecil, ajarkan kami untuk selalu taat, untuk kami mau jujur, kami mau melakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami mau meneladani kehidupan Daud ya Bapa. Meskipun dia masih muda, tetapi Daud selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih ya untuk kalian boleh mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap semangat untuk selalu rindu mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Dadah semuanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar dan melihat firman Tuhan tentang Daud dan Goliat. Daud merupakan seorang pahlawan iman, berani menunjukkan imannya, hidup taat dan setia melakukan firman Tuhan. Nah, Kak Elisa berharap adik-adik di rumah meskipun masih kecil, mau belajar hidup seperti Daud, memuliakan Tuhan. Kita sebagai anak-anak, Tuhan yang hebat dan kuat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus kitalah yang hebat dan kuat. Karena itu kita bisa melakukan bersama Tuhan, melakukan apa saja. Kita nyanyi yuk lagu Perubahan Hidupku. Tak berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Telah ku tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru. Dan aku jadi kuat selama-lamanya. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku telah berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalah
Sekarang waktunya Kak Elisa dan semua kakak-kakak di sini berpisah dengan adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah online kita. Kak Elisa berharap adik-adik selalu sehat, semangat dan sukacita. Menjadi anak Tuhan yang hebat dan kuat di dalam Tuhan. Sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan ibadah online kami. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan hari ini. Kami berdoa untuk adik-adik yang di rumah, supaya dalam keadaan yang sehat, senantiasa bersemangat dan bersukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk Papa dan Mama, Tuhan senantiasa berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati. God bless you.